こうなったら、この状態でやることなんて一つでやらないでしょ。Selamat datang di anime Kanojo mo Kanojo. Anime yang akan menceritakan pemuda kaya Hoki mendapatkan 4 istri buat dikenyot-kenyot. Dan tanpa basa-basi lagi, gue nggak mau kayak youtuber lainnya, siapkan iman kalian, inilah Kanojo mo Kanojo season 1. Anime ini tuh akan menceritakan seorang pemuda bernama Naoya, seorang pemuda SMA yang saat ini tuh menjadi sangat bangga kepada dirinya sendiri karena sudah memiliki seorang cewek yang sangatlah cantik di sekolahnya. Tentu saja ketika memiliki seorang cewek yang sangat cantik di sekolah, membuat Naoya ini menjadi sangat percaya diri di sekolah. Dan ya, Saki merupakan cewek pertama di hidup Naoya, dan oleh karena itu Naoya pun sangat bertekad untuk selalu membuatnya merasa bahagia. Bahkan ketika Saki ini membuat candaan kepada Naoya untuk tidak mencari cewek lainnya selain dirinya, si Naoya ini malah menganggapnya dengan sangat serius. Bahkan untuk membuktikan cintanya, Naoya pun dengan sigap memeluk Saki di hadapan semua teman-teman kelas mereka. Dan karena hal itu, Saki pun merasa sangat kesal kepada si Naoya ini yang selalu menganggap apapun dengan sangat serius. Bahkan saking bucinnya si Naoya, saat Saki ini ingin pergi ke luar kelas, Naoya pun berteriak dengan sangat keras kalau dia itu mencintai Saki. Tapi di suatu ketika, saat Naoya ini sedang berada di atap sekolah untuk menunggu Saki pulang, datanglah seorang gadis yang sangatlah kawaii bernama Nagisa. Dan siapa sangka kalau kedatangan Nagisa ini adalah yaitu untuk menyatakan perasaannya kepada si Naoya. Nagisa pun juga kemudian memperkenalkan namanya serta dirinya dan juga hal yang selama ini dia lakukan, di mana setiap harinya Nagisa selalu berlatih keras untuk menjadi seorang pasangan yang baik kepada Naoya. Karena sedari dulu Nagisa ini sebenarnya udah memiliki perasaan kepada si Naoya. Namun karena Naoya sudah memiliki Saki, dia pun hanya bisa memendam perasaannya selama ini. Tapi setelah mendengarkan hal itu, ya si Naoya ini menjadi sangat kesulitan lah untuk ngebuat sebuah keputusan. Karena jika Naoya ini terima, maka Saki bakalan sakit hati. Tapi kalau Naoya ini nolak juga, ya maka sudah pasti Naoya akan mematahkan semangat juang dari seorang gadis yang sudah menyukainya selama ini. Biar adil pada akhirnya agar semuanya menjadi aman, Naoya pun memiliki sebuah ide nih, di mana Naoya akan menerima Nagisa sebagai pasangannya dulu dan membicarakan semuanya kepada Saki nanti. Singkatnya, ketika jam istirahat tiba, Naoya pun segera pergi untuk bertemu dengan Saki dan sambil ngebawa si Nagisa. Pertama-tama untuk ngebuat suasana menjadi tidak canggung, mereka pun memutuskan untuk bermain bersama agar saling mengenal satu sama lain. Dan ketika perasaan Saki ini udah terlihat senang gitu ya, tibalah di mana Naoya mulai menjelaskan semuanya kepada si Saki. Naoya pun mengatakan kepada Saki kalau saat ini Naoya itu berniat untuk memacari Saki dan juga Nagisa secara bersamaan. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Saki ya tentu saja menjadi sangat kesal dengan keputusan si Naoya, karena sangat tidak normal jika ada seorang anak SMA yang sudah mulai mempunyai hubungan atau ya mempunyai dua calon istri secara bersamaan. Namun sekali lagi, Naoya pun memohon kepada Saki untuk memberikan kesempatan kepadanya, karena Naoya ini akan membuktikan kalau dia itu bisa untuk ngebahagiain dua gadis sekaligus di hidupnya. Tapi mau bagaimanapun, Saki tetap aja menolak permintaan dari Naoya yang aneh itu. Namun nampaknya Naoya ini tidak ingin menyerah dan selalu mencoba untuk memohon kepada Saki. Naoya bahkan mengatakan kalau alasan dia melakukan hal ini karena Naoya itu tidak ingin membuat Nagisa ini, ya yang sudah berjuang kepada Naoya selama ini, merasakan patah hati yang sangat dalam setelah ditolak. Pada akhirnya Saki pun mengatakan kalau dia butuh waktu untuk memikirkannya. Dan karena hari juga udah menjelang malam, Naoya pun mengajak Saki dan juga Nagisa untuk mampir ke rumahnya dan juga mandi. Tapi sebelum itu, Nagisa pun mulai membuatkan banyak makanan enak kepada si Saki. Dan setelah itu Naoya pun mulai menyiapkan air yang hangat agar Saki ini bisa mandi dengan sangat nyaman. Tapi ketika Saki ini udah selesai mandi, Saki pun menanyakan tentang masa depan hubungan mereka saat ini. Dan siapa sangka, rupanya Naoya ini sudah sangat serius untuk ngelakuin hubungan mendua dengan Nagisa dan juga Saki. Mendengarkan hal itu, ya tentu saja membuat Saki ini menjadi kembali emosi dan juga sangat marah dengan keputusan dari si Naoya.
Singkat cerita, saat Saki dan Nagisa ini sedang mencuci seragam sekolah mereka, Saki menjadi sangat kepikiran dengan kisah cinta mereka ke depannya. Dan ketika hari menjelang malam, Naoya bahkan sudah menyiapkan 3 futon untuk mereka pakai, di mana mereka bertiga akan tidur secara bersamaan di malam itu. Namun ketika hari menjelang malam, Saki pun memiliki sebuah ide untuk berpura-pura tidur dan memantau Nagisa dan juga Naoya secara diam-diam nih. Namun ketika Saki melakukan hal itu, nampaknya si Naoya dan juga Nagisa ini terlihat semakin dekat satu sama lain. Tapi ketika Nagisa ini meminta kepada Naoya untuk semakin mendekat ke arah dirinya, pikiran Saki pun menjadi sangat curiga dengan mereka berdua saat ini. Saki pun lantas bangun dan melihat ke arah mereka berdua. Tapi rupanya semua yang dibayangkan oleh Saki itu ya tidak benar-benar terjadi gitu. Dan agar Nagisa ini tidak macam-macam kepada Naoya, Saki pun memutuskan untuk tidur di antara mereka berdua agar tidak melakukan hal yang aneh. Tapi satu waktu menjelang subuh, Nagisa pun mulai membuatkan beberapa sarapan yang enak kepada mereka berdua. Tapi ketika melihat Saki yang masih tertidur, Nagisa ini memiliki sebuah rencana dan juga niat untuk mencoba melihat isi ponsel dari si Saki. Perlahan-lahan Nagisa pun mulai membuka ponsel milik Saki dan dengan sangat berhati-hati, Nagisa pun perlahan-lahan membukanya. Jadi ketika Nagisa ini membuka Twitter dari Saki, dia pun menjadi sangat terkejut karena rupanya Saki ini telah membuat beberapa tweet yang mengatakan kalau Nagisa ini adalah cewek yang sangatlah baik. Tapi tak lama Naoya ini mulai bangun dan melihat Nagisa yang sedang melihat isi ponsel dari si Saki. Nagisa pun kemudian mengatakan kalau alasan dia melakukan hal itu ia agar bisa mengenal Saki lebih jauh. Tapi tak lama Saki pun malah ikutan bangun dan melihat Nagisa yang sedang membuka ponselnya. Tapi agar semuanya menjadi aman, Naoya pun membela Nagisa dengan mengatakan kalau Naoya lah yang membuka ponsel tersebut. Mengira kalau Naoya sudah melihat isi tweet yang selama ini Saki buat, Saki pun menjadi sangat malu dan juga kesal kepada si Naoya. Melihat kebaikan si Naoya, Nagisa pun berterima kasih kepada Naoya karena sudah mau melindunginya. Singkatnya, keesokan hari, mereka pun mulai sarapan bersama dan saling bertukar cerita satu sama lain. Dan setelah menghabiskan sarapan pagi mereka pun lanjut untuk melakukan pembelajaran. Tapi Nagisa mengatakan kalau sebenarnya selama ini tuh Nagisa itu satu kelas gitu sama Naoya dan juga Saki. Tapi karena si Nagisa ini suka bolos, maka Naoya dan si Saki ini nggak sadar kalau selama ini si Nagisa itu sebenarnya ada di kelas mereka. Tapi ketika pembelajaran dimulai, nampaknya Nagisa ini menjadi tidak mengerti dengan setiap soal yang ada. Tapi Nagisa ini kemudian meminta izin kepada Saki dan juga Naoya untuk pergi ke toilet. Namun ketika berada di toilet, rupanya Nagisa ini malah mencari jawaban di Google agar bisa terlihat pintar di depan Naoya gitu. Namun dari arah luar, nampaknya Naoya dan Saki ini mulai curiga dengan Nagisa karena sangat lama di dalam toilet. Nagisa yang panik pun segera mencari beberapa alasan dan dia pun mengatakan kalau EE-nya ini lagi sulit buat keluar, makanya lama. Tapi kemudian saat Nagisa ini kembali untuk menyelesaikan soalnya, Naoya pun mengatakan kalau Nagisa itu ya nggak perlu untuk menyembunyikan kekurangannya gitu. Karena di balik semua kekurangan tersebut, pasti akan ada beberapa bakat yang dimiliki oleh Nagisa seperti memasak dan lain-lain. Singkatnya, setelah mereka melakukan belajar, mereka pun bergegas untuk segera menuju ke sekolah. Namun Naoya dan juga Saki ini pun menjadi sangat kasihan kepada Nagisa karena tidak memiliki seorang teman di sana, ya siapa suruh mau bolos. Dan karena tidak tega, Naoya pun mencoba untuk mengatakan kalau Nagisa ini merupakan pacar kedua dari Naoya. Namun saat Naoya ingin mengatakannya, datanglah si Saki sambil menampol si Naoya. Saki pun kemudian mengajak Naoya untuk ke atap sekolah dan mengatakan kepada Naoya untuk merahasiakan hubungan mendua mereka saat ini. Karena jika hubungan mereka saat ini ketahuan oleh teman-teman kelas, maka semua teman-teman kelas mereka akan menganggap kalau Naoya itu tidak menyayangi si Saki karena telah mendua. Tak lama datanglah Nagisa yang mengatakan kalau mereka itu nggak usah peduli dengan Nagisa. Dan supaya hubungan mereka itu menjadi aman, maka mereka harus merahasiakan hubungan tersebut walaupun si Nagisa ini harus menjadi anak tiri di antara mereka berdua. Mendengarkan hal itu, Saki pun menjadi sangat terharu dengan kebaikan dari Nagisa yang sangat baik hati. Ketika jam istirahat tiba, mereka pun memutuskan untuk makan siang bersama di atap sekolah agar tidak ketahuan oleh semua orang di sana. Namun karena suara dari Naoya ini sangatlah keras gitu, mereka pun malah ketahuan oleh Pak Guru yang kebetulan lewat di sana. Dengan sigap mereka pun kabur dan mencoba untuk bersembunyi di tempat lainnya. Nagisa pun kemudian mengatakan kalau dia memiliki sebuah tempat persembunyian yang aman untuk mereka bertiga makan. Tapi rupanya tempat yang dimaksud tersebut adalah sebuah toilet.
Dan karena si Nagisa ini malah mengajak mereka untuk makan di toilet terbengkalai, si Saki malah merasa sangat jijik yang pada akhirnya Naoya mengajak mereka untuk mencari tempat yang lebih bersih lagi. Dan setelah mencari cukup lama di sekitar sekolah, mereka pun menemukan sebuah gudang terbengkalai di dekat sekolah. Dengan melewati jendela di gudang tersebut, Naoya, Nagisa, dan juga Saki berhasil masuk ke dalam tempat tersebut dengan sangat aman. Setelah mencari cukup lama, mereka pun akhirnya bisa menikmati setiap makanan yang ada. Tapi ketika melihat perjuangan dari Saki dan juga Naoya, Nagisa pun menjadi sangat terharu karena mereka ini rela menghabiskan waktu untuk bisa mencari tempat bersembunyi dan makan bersamaan dengan Nagisa. Mendengarkan hal itu, Saki pun mengatakan kalau Nagisa tidak perlu memikirkan hal tersebut karena Naoya dan Saki ini sangatlah tulus kepada Nagisa. Tapi tak lama, Saki pun malah sadar kalau selama ini hanya Nagisa lah yang selalu memberikan effort kepada si Naoya. Sedangkan Saki ini ia merupakan pacar pertama dari si Naoya, malah tidak pernah memberikan sesuatu kepada Naoya. Mengetahui hal itu, Saki pun akhirnya memutuskan untuk bersaing dengan Nagisa dan mencoba untuk bisa melakukan sesuatu kepada si Naoya. Di sore hari, Saki pun mulai membeli beberapa bahan masakan untuk bisa membuatkan sebuah masakan yang enak kepada Naoya. Dan ketika pulang ke rumah, Saki pun berniat untuk membuatkan sebuah kari yang spesial kepada Naoya ketika Naoya pulang. Tapi ketika Saki sedang masak, dia malah sibuk untuk memainkan HP dan tidak memperhatikan masakannya. Dan ya, masakan tersebut pun malah menjadi gosong. Tapi Saki masih belum menyerah, di mana ketika hari menjelang malam, Saki pun berniat untuk melakukan rencana terakhirnya, yaitu Saki ini akan mendahului Nagisa untuk melakukan skibidi dengan Naoya. Tapi ketika Saki ini ingin mengajak Naoya untuk melakukan skibidi di malam itu, rupanya Naoya malah menolak ajakan tersebut dari cewek pertamanya. Dan karena sudah ditolak oleh Naoya, Saki pun menjadi sangat kesal dan sakit hati. Dan bahkan Saki pun memutuskan untuk kabur ke rumah orang tuanya, yang ternyata hanya berada di sebelah rumah Naoya. Mengetahui kalau Saki ini sedang marah kepada si Naoya, Naoya pun mulai mencoba untuk membujuk Saki agar mau memaafkannya. Tapi nampaknya Saki sudah benar-benar kecewa kepada Naoya karena sudah menolaknya. Bahkan walaupun Naoya ini sudah memberikan puluhan hadiah kepada Saki, nampaknya Saki memutuskan untuk tidak akan pernah memaafkan Naoya lagi. Tapi melihat hal itu, Nagisa ini malah menjadi sangat senang karena jika Saki tidak tinggal bersama mereka, maka sudah pasti di dalam rumah tersebut hanya ada Naoya dan juga Nagisa di dalamnya. Yang sudah pasti Nagisa akan bebas untuk melakukan hal apapun dengan si Naoya. Tapi ketika Nagisa ini melihat perjuangan Naoya yang sangat keras untuk bisa mengembalikan Saki, Nagisa pun memiliki sebuah ide untuk bisa memancing Saki agar mau berbicara dengan si Naoya. Di mana Nagisa mengatakan kepada Saki kalau saat ini Naoya itu udah menyentuh melon besar milik si Nagisa. Dan ketika mendengarkan hal itu, lantas Saki ini menjadi sangat marah dan juga sangat kesal dan seketika melompat ke rumah si Naoya. Dan pada akhirnya dengan rencana si Nagisa, Naoya pun akhirnya bisa berbicara dengan Saki dan meminta maaf kepadanya. Dan setelah berusaha untuk meminta maaf kepada Saki, Saki akhirnya pun mau untuk memaafkan perbuatan Naoya semalam. Dan untuk menyambut kembalinya Saki ke rumah Naoya, Nagisa pun membuatkan banyak makanan yang enak kepada si Saki. Ketika selesai makan, Saki pun mengajak Nagisa untuk memainkan sebuah game FPS bersama. Tapi karena Nagisa ini adalah player baru, nampaknya Nagisa menjadi cukup kesulitan untuk bermain game bersama Saki. Tapi setelah mereka ini main bareng, Saki pun menunjukkan seseorang streamer yang sangat dia sukai bernama Mirika. Tapi ketika Nagisa melihat video streamer itu, Nagisa pun menyadari kalau streamer itu mempunyai baju sekolah dari sekolah mereka. Yang artinya Mirika ini adalah murid yang ada di sekolah mereka, namun tidak mereka ketahui. Keesokan harinya seperti biasa, mereka pun ini selalu bangun pagi dan pergi untuk bersekolah. Tapi di suatu ketika saat Naoya ini sedang makan siang bersama dua pacarnya di gudang itu, dari arah luar datanglah seorang gadis yang ingin masuk ke gudang tersebut. Dan ketika melihat Naoya yang saat ini sedang bersama dua gadis di gudang, gadis itu pun mulai menjadi curiga nih, kalau mungkin saja si Naoya ini sedang menjalin hubungan mendua. Tapi ketika Nagisa ini melihat gadis itu dengan lebih jelas, Nagisa pun menyadari kalau gadis itu ia adalah Mirika itu, yaitu seorang streamer yang selalu menunjukkan melonnya di internet. Nah, dan agar kedua rahasia mereka ini tidak saling ketahuan, mereka pun sepakat untuk ngejaga rahasia mendua dan juga stream dari Mirika. Tapi tiba-tiba Mirika malah mengatakan kalau dia ini ingin menjadi pacar ketiga dari Naoya. Namun bukannya menerima Mirika yang sangatlah cantik dan sempurna ini,
si Naoya ini malah menolak dengan alasan ya kalau dia sudah memiliki 2 orang cewek saat ini dan dia itu nggak mau menikah. Mendengarkan hal itu, mereka pun menjadi sangat kesal dengan si Naoya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencoba menjadi pacar ketiga Naoya karena dia itu ingin ngebuktiin kepada si Nagisa dan juga Saki kalau mereka ini tidak akan pernah ditolak oleh cowok manapun. Bahkan ketika Naoya dan kedua ceweknya ingin pulang ke rumah, siapa sangka mereka udah berada di samping rumah mereka dan malah memutuskan untuk tinggal di sana. Dan demi mendapatkan hati dari si Naoya, mereka pun akan tinggal di halaman rumah Naoya sampai mereka ini benar-benar bisa membuat Naoya menjadi jatuh cinta kepada dirinya. Bahkan saking kerasnya perjuangan si Mirika ini untuk mendapatkan hati Naoya, Mirika ini pun mencari uang melalui streaming agar bisa tinggal lebih lama di halaman rumah si Naoya. Dan walaupun si Naoya ini udah mengatakan gitu kalau dia itu nggak akan pernah untuk menyukai si Mirika, namun Mirika yang sangat keras kepala pun mengatakan kalau dia itu nggak akan peduli dengan perkataan Naoya dan akan membuktikan kepada mereka semua kalau dengan menggunakan kecantikannya Mirika mampu untuk mendapatkan hati semua cowok di Jepang termasuk Naoya. Bahkan dengan menggunakan keahliannya, si Mirika mampu ngebuat sebuah shower dan mandi di halaman rumah Naoya. Hingga di suatu ketika Naoya pun tidak bisa tinggal diam ketika ada seorang pengganggu di rumahnya yang selalu mengganggu keromantisan dari mereka bertiga. Tapi saat si Naoya ingin mengusir Mirika, nampaknya Mirika ini menjadi sangat keras kepala dan menolak hal tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, ketika Mirika ini ingin pergi ke toilet untuk buang air karena dia nggak punya toilet, Naoya pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa mengusir si Mirika ini. Dan dengan sigap, dia pun mencoba untuk menelpon beberapa pembeli yang mau membeli barang-barang dari Mirika. Namun mengetahui rencana dari si Naoya, Saki pun menghentikan hal itu karena yang dilakukan oleh Naoya ini sudah melewati batas, di mana Naoya ingin menjual semua barang dari Mirika gitu. Namun Naoya mengatakan kalau hal tersebut dia lakukan adalah satu-satunya cara untuk bisa mengusir si Mirika. Karena jika mereka tidak mengusir Mirika segera, maka lama-kelamaan Naoya ini sudah pasti akan tergoda juga dengan kecantikan Mirika. Ditambahkan karena Mirika ini memiliki meloni yang sangatlah besar. Mendengarkan hal itu, Saki pun akhirnya setuju untuk menjual semua barang-barang milik Mirika jika hal itu harus benar-benar dilakukan. Nah, singkatnya setelah Mirika ini selesai buang air di toilet minimarket, datanglah si Naoya yang ingin mengajak Mirika untuk pergi berbelanja. Tapi ketika melihat Naoya yang seperti sedang menahan Mirika, Mirika pun sadar dan menjadi sangat curiga dengan sikap dari Naoya. Dan setelah berhasil melewati Naoya, Mirika melihat kalau Saki dan juga Nagisa sedang menjual semua barang-barangnya. Melihat Mirika yang akan menghentikan mereka, Naoya ini pun dengan sigap menahan Mirika dengan sangat kuat di depan semua orang. Tapi Mirika kemudian berteriak sambil mengatakan gini, kalau si Naoya ini telah memegangnya tanpa izin. Namun Naoya tidak menyerah dan mencoba untuk terus menahan Mirika, walau dirinya harus dipandang buruk oleh masyarakat sekitar. Pada akhirnya, semua barang milik Mirika berhasil dijual oleh Nagisa dan juga Saki. Naoya pun kemudian mengatakan kalau dia akan mengganti semua barang milik Mirika dengan sejumlah uang aja. Tapi Mirika pun menolaknya dan dia pun mengatakan kalau dia masih belum menyerah kepada si Naoya. Tapi tak lama, datanglah seorang pria yang rupanya adalah bapak dari Mirika. Dan karena Mirika ini udah nggak tidur di rumah selama 3 hari, ayahnya pun mencoba untuk mengajak Mirika buat pulang. Tapi Mirika pun menolaknya dan mengatakan kalau saat ini Mirika udah punya penghasilan sendiri dari live streaming dan dia tidak akan kembali ke rumah sebelum bisa mendapatkan hati Naoya. Tapi ketika si ayah ini tahu kalau Mirika selama ini adalah seorang streamer di aplikasi Melon besar, ayahnya pun menjadi sangat marah dan mencoba untuk menghapus channel Mirika. Tapi ketika melihat hal itu, Naoya malah dengan sigap mencoba untuk menghentikan ayah Mirika dan mengatakan kalau sang ayah tidak boleh menghapus semua usaha dan kerja keras Mirika selama ini, karena untuk menjadi seorang YouTuber atau streamer itu sangatlah susah. Contohnya kayak Eki Genacho ini udah capek-capek bikin video alur cerita anime tapi like-nya dikit banget. Aduh lanjut. Setelah melihat perjuangan dari Naoya untuk menghentikan ayahnya, Nagisa dan Saki pun sadar kalau mungkin saja setelah kejadian itu si Mirika ini udah benar-benar menyukai si Naoya.
lucunya si Naoya, saat Saki ini ingin pergi keluar kelas, Naoya pun berteriak dengan sangat keras kalau dia itu mencintai Saki. Tapi di suatu ketika, saat Naoya ini sedang berada di atap sekolah untuk menunggu Saki pulang, datanglah seorang gadis yang sangatlah kawaii bernama Nagisa. Dan siapa sangka, kalau kedatangan Nagisa ini adalah yaitu untuk menyatakan perasaannya kepada si Naoya. Nagisa pun juga kemudian memperkenalkan namanya serta dirinya dan juga hal yang selama ini dia lakukan, di mana setiap harinya Nagisa selalu berlatih keras untuk menjadi seorang pasangan yang baik kepada Naoya. Karena sedari dulu Nagisa ini sebenarnya udah memiliki perasaan kepada si Naoya. Namun karena Naoya sudah memiliki Saki, dia pun hanya bisa memendam perasaannya selama ini. Tapi setelah mendengarkan hal itu, ya si Naoya ini menjadi sangat kesulitan lah untuk ngebuat sebuah keputusan. Karena jika Naoya ini terima, maka Saki bakalan sakit hati. Tapi kalau Naoya ini nolak juga, ya maka sudah pasti Naoya akan mematahkan semangat juang dari seorang gadis yang sudah menyukainya selama ini. Biar adil pada akhirnya agar semuanya menjadi aman, Naoya pun memiliki sebuah ide nih, di mana Naoya akan menerima Nagisa sebagai pasangannya dulu dan membicarakan semuanya kepada Saki nanti. Singkatnya, ketika jam istirahat tiba, Naoya pun segera pergi untuk bertemu dengan Saki dan sambil ngebawa si Nagisa. Pertama-tama untuk ngebuat suasana menjadi tidak canggung, mereka pun memutuskan untuk bermain bersama agar saling mengenal satu sama lain. Dan ketika perasaan Saki ini udah terlihat senang gitu ya, tibalah di mana Naoya mulai menjelaskan semuanya kepada si Saki. Naoya pun mengatakan kepada Saki kalau saat ini Naoya itu berniat untuk memacari Saki dan juga Nagisa secara bersamaan. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Saki ya tentu saja menjadi sangat kesal dengan keputusan si Naoya karena sangat tidak normal jika ada seorang anak SMA yang sudah mulai mempunyai hubungan atau ya mempunyai dua calon istri secara bersamaan. Namun sekali lagi, Naoya pun memohon kepada Saki untuk memberikan kesempatan kepadanya karena Naoya ini akan membuktikan kalau dia itu bisa untuk ngebahagiain dua gadis sekaligus di hidupnya. Tapi mau bagaimanapun, Saki tetap aja menolak permintaan dari Naoya yang aneh itu. Namun nampaknya Naoya ini tidak ingin menyerah dan selalu mencoba untuk memohon kepada Saki. Naoya bahkan mengatakan kalau alasan dia melakukan hal ini karena Naoya itu tidak ingin membuat Nagisa ini, ya yang sudah berjuang kepada Naoya selama ini, merasakan patah hati yang sangat dalam setelah ditolak. Pada akhirnya Saki pun mengatakan kalau dia butuh waktu untuk memikirkannya. Dan karena hari juga udah menjelang malam, Naoya pun mengajak Saki dan juga Nagisa untuk mampir ke rumahnya dan juga mandi. Tapi sebelum itu, Nagisa pun mulai membuatkan banyak makanan enak kepada si Saki. Dan setelah itu Naoya pun mulai menyiapkan air yang hangat agar Saki ini bisa mandi dengan sangat nyaman. Tapi ketika Saki ini udah selesai mandi, Saki pun menanyakan tentang masa depan hubungan mereka saat ini. Dan siapa sangka, rupanya Naoya ini sudah sangat serius untuk ngelakuin hubungan mendua dengan Nagisa dan juga Saki. Mendengarkan hal itu, ia tentu saja membuat Saki ini menjadi kembali emosi dan juga sangat marah dengan